Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi la ya'mil rijali bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa yaj'aluna min hizbihim ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية وسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا ونفعا والانتفاع والإفادة والاستفادة والحثا على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Hadratus Syekh Said bin Karmi rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal, melanjutkan yang kemarin tentang makna ketuhanan yang pertama, definisi Tuhan yang pertama, yaitu istighna'ul ilah an kulli ma siwah. Dia adalah zat yang tidak butuh kepada segala sesuatu. Maka keadaan ini mewajibkan baginya bersifat dengan 11 sifat yang wajib. Mana sudah kita bahas. Yang pertama wujud, wajib wujud, wajib qidam, wajib baqa, wajib mukhalafah lil hawadis, wajib qiyamuhu binafsih, sama, basar, kalam, sami'an, basiran, mutakalliman. Maka 11 sifat ini wajib bagi Allah, yang menunjukkan dia tidak butuh kepada segala sesuatu. Kalau wajibnya ada 11, maka mustahilnya ada 11, jumlahnya ada 22. Ditambah lagi yang jaiz ada 3 sifat.
Yang pertama, Allah tidak mengambil keuntungan di dalam menciptakan segala sesuatu. Apabila Allah mengambil keuntungan, maka dia berarti butuh pada sesuatu. Maka sifat butuh bukan sifat ketuhanan. Wajib Allah tidak mengambil keuntungan. Yang kedua, Allah tidak harus menciptakan sesuatu. Apabila Allah harus menciptakan sesuatu, maka dia mempunyai kebutuhan pada sesuatu tersebut. Ini yang kita bahas hari ini adalah wa yu'khadhu minhu aidan annahu la yajibu alaihi ta'ala fi'lu syai'in wa la tarkuhu. Pengertiannya yang bisa diambil dan difahami dari Allah Maha Kaya, tidak butuh dari perkara yang selainnya, maka wajib bagi Allah tidak harus menciptakan wujudnya sesuatu, dan tidak harus bagi Allah meniadakan wujudnya sesuatu. Allah bikin hujan, hukumnya apa? Jaiz, kencang dia, mantap. Allah bikin corona, hukumnya apa? Begitu pula menciptakan segalanya bagi Allah, maka itu hukumnya wajib. Memasukkan orang yang beriman ke dalam surga, hukumnya apa? Jaiz. Memasukkan orang kafir ke neraka, hukumnya apa? Jaiz. Perbuatan Allah menciptakan apapun itu hukumnya jaiz. Kenapa? Karena Allah tidak punya kebutuhan pada segalanya, maka Allah mau menciptakannya boleh, tidak menciptakan boleh. Tandanya Allah tidak butuh sama segalanya. Nah, kalau kamu butuh makan nggak? Kalau nggak makan gimana? Hah? Qaid. Berarti kamu harus, maka pekerjaan yang harus dikerjakan itu tandanya seseorang itu butuh pada sesuatu yang dikerjakan. Kamu kalau nafas boleh nafas apa harus nafas? Boleh aja. Jadi boleh nafas, boleh nggak nafas gitu ya. Hah? Kalau kamu nggak nafas gimana? Corona loh. Berarti kamu harus. Nah, kenapa harus nafas? Karena butuh. Jadi Allah tidak punya keharusan. Allah tidak harus menjadikan apapun karena Allah tidak butuh. Kalau Allah harus menjadikan sesuatu, tandanya Allah butuh pada sesuatu yang diciptakannya. Seperti mengabulkan doa-doa kita. Kalau kita doa, Allah harus nggak mengabulkannya? Jaiz. Maka jangan maksa. Udah tahu jaiz maksa. Ya Allah, udah 2 hari doa nggak dikabul-kabul, kenapa ya Allah? Ya nggak kenapa. Haknya Allah mau mengabulkan hari ini, mau besok, mau lusa, mau nggak kabul. Kamu nggak bisa maksa Allah. Kenapa? Karena Allah tidak punya kewajiban. Maka kalau ada yang wajib bagi Allah, berarti Allah membutuhkan sesuatu tersebut. Jangan seperti pahamnya orang-orang di luar Ahlussunnah wal Jamaah yang mengatakan Allah harus menjadikan kebaikan, Allah tidak boleh menjadikan keburukan. Ini bukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah meyakini Allah boleh saja menjadikan kebaikan dan boleh pula menjadikan keburukan.
Kemudian yang ketiga, yang termasuk dari perkara yang jaiz bagi Allah, yang masuk dalam maknanya istighna. Allah tidak butuh segalanya. Wa yukhadhu minhu aidan annahu la ta'thira li syai'in minal mumkinati biquwwatihi. Yang menunjukkan lagi Allah tidak butuh kepada yang lain adalah bahwa pada dirinya makhluk, pada perbuatannya makhluk itu tidak ada yang bisa dihasilkan dengan kekuatannya. Bahwa mungkin atau perkara yang diciptakan itu wajib tidak bisa menimbulkan hasil apa-apa dari kekuatan dirinya sendiri. Allah memberikan kita kekuatan, ya. Kamu kuat nggak? Kuat. Kalau gajah kuat nggak gajah? Kuat. Banteng kuat. Allah memberikan kekuatan. Api kuat nggak? Api bisa apa api? Kuat. Besi kuat. Maka apapun kekuatan yang diberikan Allah kepada kita, kekuatan itu tidak bisa menghasilkan apapun. Kekuatan itu tidak bisa menghasilkan apapun. Artinya, andai kita pakai rompi dari besi kuat. Kita pakai rompi dari besi. Jangan dianggap rompi itu bisa menghasilkan perlindungan kepada kita. Karena kekuatannya besi tidak bisa melindungi diri kita. Allah memberikan kita tenaga. Maka tenaga kita tidak bisa menghasilkan apapun. Coba saya mau tanya, orang-orang yang di sekitar masjid ini sama Allah dikasih tenaga enggak? Apa lumpuh semua? Orang yang tinggal di sekitar masjid ini lumpuh semua atau dikasih tenaga? Tapi kenapa enggak nyampe masjid? Karena tenaganya nggak manfaat apa-apa. Yang menggerakkan dia ke masjid adalah Allah. Itu ibu nggak pakai kaki, nyampe sini ibu haja itu. Karena Allah menggerakkannya kemari. Jangan dikira, oh tenaganya kuat bisa nyampe Mekah. Enggak. Tenaga kamu yang diberikan Allah nggak bisa mengantarkan kamu kemana-mana, nggak bisa. Kecuali dikehendaki oleh Allah. Jadi masuknya kita ke masjid ini itu diundang oleh Allah. Jangan dikira yang diundang oleh Allah ke Mekah doang, enggak. Masuk ke Baitullah itu diundang oleh Allah atas pertolongan Allah. Maka siapa saja yang masuk ke masjid ini itu atas pertolongan Allah, bukan karena saya kan kuat, saya bisa ke masjid. Kekuatan kita tidak bisa menghasilkan apapun. Kenapa? Andai kekuatannya makhluk, andai ini seandainya, andai kekuatannya makhluk itu bisa menghasilkan sesuatu, maka kekuatan makhluk itu akan diperbantukan oleh Allah untuk menghasilkan sesuatu yang lain. Allah, maka ini pemahaman ini jangan sampai keliru seperti yang dipahami oleh orang-orang yang tersesat. Ada orang-orang yang keluar dari ahlu sunnah wal jamaah yang pemahamannya, pemikirannya dianggap tersesat oleh ulama. Seperti apa pemahaman mereka? Mereka memahami
Allah memberikan kekuatan pada api. Allah menciptakan api, lalu api diberikan kekuatan oleh Allah berupa panas. Lalu panas itu menjadi perantara bagi Allah untuk membakar sesuatu. Jadi Allah bikin api dikasih panas, terus apinya dibawa kemana-mana. Ketika api ditempelkan sesuatu, maka sesuatu terbakar karena perantara dari. Jadi api itu membawa kekuatan dari Allah dan kekuatannya bisa membakar sesuatu. Orang yang memahami seperti ini pemahamannya sesat, bukan pemahaman ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu sunnah memahami la haula wala quwata illa billah. Jadi kekuatannya api, ketika api itu ditempelkan, maka api tidak bisa menghanguskan apapun, tidak bisa. Walaupun api neraka sekalipun tidak bisa menghanguskan satu rambut saya pun nggak bisa. Kalau rambut kamu mungkin hancur, enggak. Siapapun tidak bisa api neraka, apalagi api bumi membakar sesuatu, nggak bisa. Yang bisa menghanguskan sesuatu adalah Allah. Apabila Allah menjadikannya hangus, maka api itu terlihat, hanya terlihat seperti membakar sesuatu. Kamu jangan tertipu pakai mata. Maka ngaji ilmu hakikat, biar mata kamu walaupun matanya buta, tapi hatinya enggak buta. Ada nih orang-orang yang sesat ini, matanya melek tapi hatinya buta. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Yang dimaksud di situ bukan mata ini, bukan, tapi mata ruhaniyah. Dia tidak bisa melihat bahwa Allah lah yang menjadikan terbakarnya sesuatu. Jadi api tidak bisa dititipin kekuatan sama Allah, nggak bisa. Pisau tidak bisa dititipin kekuatan, nggak bisa. Nasi tidak bisa dititipkan kekuatan pada dia, nggak bisa. Obat tidak bisa dititipkan kekuatan. Maka banyak orang memahami, mereka pahamnya sesat. Yang mereka paham adalah Allah menciptakan makhluknya yang banyak di dunia, kemudian makhluk-makhluk tersebut dititipkan oleh Allah kekuatan. Api dikasih panas, pisau dikasih tajam, nasi dikasih kekuatan mengenyangkan, obat dikasih kekuatan menyembuhkan. Terus masing-masing ketika kita pakai menghasilkan manfaat yang berbeda-beda. Maka ini paham yang tersesat. Jangan punya paham seperti itu, apalagi sampai paham seperti ini dibawa kita sampai mati, maka kita mati dalam keadaan su'ul khotimah. Ada orang ahli ibadah, hajinya sudah 17 kali, Quran khatam gak kehitung, sedekahnya berentet, tiap masjid dibagi, anak yatim piatu dibagi sedekah. Ketika mau mati dia sakit. Ketika dia sakit, dia harus minum obat. Ketika waktunya minum obat, waktu dia mau ambil, obatnya jatuh. Dia nggak sempat minum obat, mati. Sebelum dia mati, hatinya bicara,
coba obatnya tadi saya minum maka saya nggak mati. Maka matinya su'ul khotimah, matinya tersesat, karena dia mati dalam keadaan tidak meyakini takdirnya Allah pada waktu kematiannya. Walaupun dia minum obat sekalian sama botol-botolnya, tetap mati. Botolnya diminum sekalian ya mati lah. Banyak orang meyakini begitu. Coba kamu tanya sama banyak orang, itu orang bunuh diri gimana sih nasibnya? Iya, coba dia nggak bunuh diri ya masih panjang umur. Nggak ada begitu, nggak ada. Ahlu sunnah nggak mengenal begitu. Kenapa dia mati bunuh diri? Karena umurnya sampai segitu. Bukan karena dia bunuh diri. Kematiannya disababkan bunuh diri. Memang umurnya Allah akhiri dengan waktu yang seperti itu. Kalau dia nggak bunuh diri gimana? Ya nggak mungkin. Kalau memang sudah tulisannya bunuh diri, nggak mungkin dia panjang umur, nggak mungkin. Karena tiap-tiap manusia diberikan oleh Allah umur sendiri-sendiri. Ada yang umurnya sampai 100 tahun. Waktu umur 50 tahun stres, minum baygon, nggak mati. Kenapa? Wong umurnya sampai 100. Jangan dikira kalau minum baygon pasti mati. Kalau umur kamu Allah panjangkan sampai lama, biar jangankan baygon, sak botolnya baygon diminum kamu nggak mati, nggak. Kenapa? Karena umur kamu ditulis. Ini yang mau kita yakini. Orang yang mengimani Tuhan bahwa Allah tidak butuh kepada segala sesuatu, maka Allah tidak pernah menitipkan kekuatan pada siapapun dari makhluknya. Api dikasih panas, pisau dikasih tajam, nasi diberikan sifat, obat diberikan sifat, tapi semua yang Allah berikan itu tidak bisa menghasilkan apapun. Apabila kita mendapatkan hasil dari sesuatu yang kita gunakan, yakinlah hasil itu didatangkan langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa perantara. Ini yang banyak dipahami oleh orang yang salah. Maka dikatakan di sini, orang yang tersesat meyakini bahwa sungguhnya api itu sebagai perantara. Maksudnya apabila Allah akan menghanguskan sesuatu, maka Allah menciptakan api. Kemudian api diberi kekuatan panas. Kemudian api tersebut dengan kekuatan panasnya dia bisa membakar sesuatu, menghanguskan sesuatu yang tersentuhnya. Maka ucapan seperti ini adalah ucapan yang batal dan salah. Ini di dalam akidah maksudnya. Dalam akidah. Kalau akidah kita meyakini terbakarnya saya itu karena api, maka kamu akidahnya keliru. Kalau orang nanya, Mas, kenapa tangannya luka kena api? Ini enggak masalah. Itu namanya bahasa adat. Memang sebabnya tersentuh sama api. Tapi lukanya ini di hati saya, Allah yang menimbulkannya, bukan api. Gitu loh. Jadi ketika ditanya orang, kamu jawab dengan bahasa adat, itu nggak ada masalah. Kamu kenapa kok sakit? Iya, tadi salah makan obat. Kamu kenapa kok hanya tiduran? Iya, saya belum makan, lapar jadi lemes. Ini bahasa adat. Tapi hati kita tidak boleh meyakini yang menimbulkan ini selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga orang yang meyakini ketuhanannya Allah, hatinya tidak pernah bersandar kepada sesuatu dan tidak pernah minta perlindungan kepada sesuatu selain
Allah Subhanahu wa taala. Hatinya sempurna orang mukmin itu. Bergantung murni hanya kepada Allah. Agar dirinya selamat, Allah minta perlindungan. Agar dirinya aman, Allah yang kita mintai perlindungan. Agar tujuannya sampai, Allah yang kita mintain pertolongan. Tidak pernah menggantungkan dirinya kepada. Kenapa? Karena dirinya tidak pernah menganggap ada perantara bagi Allah Subhanahu wa taala. Andai Allah menjadikan kekuatan, menjadikan sesuatu sebagai perantaranya, berarti apa? Berarti Allah lemah. Berarti Allah butuh sesuatu. Allah butuh dibantu oleh makhluknya. Maka orang yang meyakini makhluk menjadi perantara bagi Allah, maka dia meyakini makhluk Allah itu lemah dan butuh bantuan makhluk. Nyambung ini. Ini banyak orang meyakini begini, banyak. Orang yang nggak ngaji rata-rata keyakinannya begini. Kalau dia udah ngasah pisaunya tajam, maka dianggap siapa saja yang tersentuh pisau ini pasti sobek, pasti luka, pasti akan berdarah. Tapi nyatanya enggak begitu. Nabi Ismail alaihi salam digorok sama bapaknya berkali-kali, tapi tidak sedikit pun goresan melukai Nabi Ismail. Nabi Ibrahim ambil pisaunya, dipukulkan ke sebuah batu, batunya terbelah. Kenapa? Allah yang menjadikannya terbelah. Ketika digosokkan ke Nabi Ismail, tidak terluka. Kenapa? Allah enggak menjadikannya luka. Nabi Ibrahim alaihi salam, ayahnya diuji dengan dibakar oleh Raja Namrud, tapi tidak sehelai baju pun yang terbakar. Yang terbakar hanya apa? Tali yang mengikat dirinya, yang diikat oleh Raja Namrud. Maka talinya dijadikan hangus oleh Allah. Tapi tubuh Nabi Ibrahim tidak tersentuh oleh api. Tandanya apa? Panasnya api tidak bisa menghanguskan apapun. Yang menghanguskan adalah kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah menghendaki sesuatu itu hangus, maka pasti akan hangus. Allah menghanguskan gak butuh api. Kalau Allah menghanguskan butuh api enggak? Enggak. Itu orang Afrika hangus-hangus gak dikasih api. Warnanya sampai begitu gak ada apinya ya. Mau dihangusin lebih dari itu juga jadi. Jadi jangan dianggap kalau Allah itu kalau mau nyobek pakai pisau. Saya tanya, mulut kamu sobek nggak? Sobek. Pakai apa nyobeknya dulu? Waktu di perut disobek-sobek. Nah kok bisa bolong mulutnya? Allah nggak butuh pisau nyobek-nyobek mulut kamu. Ini keyakinan yang harus kita yakini sampai mati harus begini. Kalau saya akhir hayat saya minum obat, jatuh obat saya, mati saya, maka yakinlah memang ajal saya sampai di sini ya Allah. Bukan gara-gara obat yang enggak saya minum, saya mati, bukan. Memang ajal saya sudah sampai di sini, matinya husnul khatimah. Mati meyakini takdirnya Allah, bahwa Allah lah yang menentukan hidupnya seseorang, matinya seseorang, rezeki seseorang, nasib seseorang atas ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini keyakinan ahlu sunnah wal jamaah. Kamu jangan ikut-ikut orang yang mengatakan ini kan hanya perantara. Kalau kamu pergi ke dokter, berobat sama dokter, terus sembuh, kata dokter
Yang menyembuhkan Allah, saya hanya perantara. Kok ada perantara sekarang bagi Allah, bagaimana sih? Allah nggak butuh perantara, nggak butuh. Maka kalau kita berobat, kita minum, kita makan, maka hasil yang kita peroleh itu datang langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kok demikian? Karena makhluk tidak bisa dititipin kekuatan untuk menghasilkan sesuatu. Makhluk tidak bisa dijadikan perantara oleh Allah. Gambarannya begini, ini gambaran aja, gambaran. Ada enggak wayang bantuin dalang? Ada enggak? Ada. Itu kalau kamu mikir waras begitu mestinya. Hingga makhluk itu nggak bisa diperbantukan untuk bantu Allah, nggak bisa. Justru Allah yang bantu kita, Allah menolong kita, Allah memberikan kita pertolongan dengan menjadikan kita aman, menjadikan kita sehat, menjadikan kita kenyang, menjadikan kita kuat. Allah yang menjadikannya, bukan makhluk yang membantu Allah, bukan. Oh, malaikat bantu Allah, ada yang nyabut nyawa, ada yang nggak ada. Hingga malaikat itu pun bukan pembantu Allah. Kenapa? Malaikat bisa mempunyai pekerjaan, malaikat bisa mempunyai hasil ibadah, maka malaikat itu ditolong oleh Allah. Ada malaikat yang bisa terbang, Allah yang menolongnya. Ada malaikat yang bisa nyabut nyawa, Allah yang menolongnya. Ada malaikat yang bisa nulis, Allah yang menolongnya. Bukan justru malaikat nolong Allah. Ini pahamnya mana itu? Itu bukan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kalau kamu ngaji akidah, mengenali sifat-sifatnya Allah, maka kita akan mengenal Allah adalah zat yang tidak butuh segala sesuatu dan segala sesuatu butuh kepada Allah. Jadi yang menunjukkan Allah tidak butuh segalanya dari perkara jaiz masuk 3 sifat. Yang pertama, Allah tidak mengambil keuntungan. Yang kedua, Allah tidak harus menciptakan sesuatu, tidak harus melakukan sesuatu. Yang ketiga, makhluk tidak bisa dititipin kekuatan oleh Allah. Maka Allah menjadikan segalanya secara langsung, tidak pakai perantara. Adapun apa yang kamu lihat, apa yang kita lakukan, seperti api bisa membakar, pisau bisa memotong, maka apa yang kamu lihat jangan sampai menipu hati kita. Apa yang kita lihat hanyalah 2 perkara yang digandengkan oleh Allah, bukan 2 perkara yang satu diberi kekuatan, yang satu diberi hasil, bukan. Tapi dua-duanya hanya digandengkan oleh Allah. Ketika pergandengan terjadi, Allah ciptakan langsung yang Allah kehendaki. Api menyentuh rokok kamu ngerokok? Rokok. Kalau mau nyalain rokok pakai petir apa pakai api? Nggak pakai petir, nggak? Terus kali-kali pakai petir, nggak masalah, nggak apa-apa, nggak. Tenang aja, wong petir nggak bisa menghasilkan apapun. Jangan kena petir pasti hangus, Bib. Kata siapa? Ya.
Itu hanya yang kelihatan mata kita. Walaupun kamu pegang listrik, badan kamu kesetrum, hati kamu meyakini gara-gara megang ini saya kesetrum, kamu rugi 2 kali. Udah rugi badan kesetrum, hatinya sesat. Nah, coba. Mau rugi 2 kali kamu? Kamu ketabrak motor, badan luka semua, masuk rumah sakit, hatinya ngomong, coba nggak kena motor tadi, nggak luka saya, rugi 2 kali, udah badan bonyok, hati sesat. Maka jangan sampai rugi 2 kali. Kalau rugi sekali nggak mau badan luka mah kecil. Kenapa? Allah akan sembuhkan. Tapi ketika hati yang luka, susah disembuhkan, sulit disembuhkan, susah diselamatkan. Maka yang kita pentingkan untuk selamat sampai akhirat, hati kita bersih, hati kita benar, hati kita nggak sampai menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Menduakan Allah itu nggak hanya meyakini Allah Tuhan, ada Tuhan lain, nggak begitu. Menduakan Allah itu meyakini Allah menitipkan kekuatan pada sesuatu, maka sesuatu itu bisa menghasilkan lagi, itu menduakan Allah namanya. Bukan menduakan Allah Tuhannya ada 2, bukan. Itu jelas-jelas kafirnya kalau begitu. Tuhan ada 2, ini Tuhan, yang ini juga Tuhan. Itu jelas-jelas kafirnya. Tapi yang banyak terjadi pada kita, orang-orang awam yang nggak ngaji, mereka meyakini Allah Tuhan, lalu Allah memberikan kekuatan, lalu yang diberi kekuatan bisa menghasilkan sesuatu, maka itu menduakan Allah sama saja. Maka orang yang hatinya bertauhid kepada Allah, dia hanya menyandarkan semua hasil kepada Allah. Walaupun tangan saya kena palu, bengkak, Allah yang kita yakini menjadikan luka ini, bukan palu yang kita salahkan, bukan. Saya dulu pernah punya kawan sakit gigi, berobat ke dokter, kata dokter ini nggak bisa diobatin Pak, harus dicabut. Ya udah Pak, cabut aja Pak, yang penting nggak sakit lagi. Udah dicabut, kata dokternya, giginya mau diapain Pak? Saya bawa pulang aja katanya. Ya sudah, buat kenang-kenangan. Sampai rumah, ambil palu, sialan gigi. 3 hari saya nggak tidur gara-gara kamu, dihancur sampai jadi bubuk giginya. Ini hukumnya apa ini? Hukumnya apa? Sesat yang menyesatkan. Dianggap gigi itu yang bikin dia. Allah kemana Allah? Nggak ada berarti Allah. Dia nggak melihat lagi kepada hasil ciptaannya Allah. Dia kira sakit ciptaannya sih. Gimana i'tiqad seperti itu? Bagaimana akidah yang seperti itu? Walaupun gigi kamu sakit, kamu berobat, yakin ya hati kita ini ujian dari Allah. Nggak ada gigi bisa membuat sakit, nggak ada. Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa pernah sakit gigi. Mohon sama Allah, ya Allah saya sakit gigi, kata Nabi Musa. Kata Allah, ya udah Musa, itu ada rumput di sana, kamu ambil rumputnya, kamu makan. Maka ketika Nabi Musa ambil rumput, dimakan rumputnya, Allah menjadikan sembuh. Bukan rumput menjadikan, bukan, Allah menjadikan sembuh. Beberapa hari kemudian kumat sakitnya. Sakit gigi kan sering begitu. Hari ini sakit, minum obat, sembuh, besok sakit lagi. Begitu giginya sakit lagi, Nabi Musa langsung ngambil rumput yang tadi, dikunyah,
nggak sembuh-sembuh, ngambil lagi dikunyah, nggak sembuh-sembuh, sampai buat nginang masih nggak sembuh, lapor sama Allah, ya Allah kok nggak sembuh-sembuh ya Allah. Apa jawab Allah? Yang pertama kamu makan rumput, kamu mengharapkan rahmatku Musa. Yang kedua kamu makan rumput, kamu tidak mengharapkan rahmatku. Kamu anggap rumput yang bisa menyembuhkan kamu, maka aku tidak bikin kamu sembuh. Nah, ini iktikad yang kita harus pegangi. Jangan dianggap kalau kita makan rumput yang Allah tetapkan, terus rumput itu yang bikin. Buktinya apa? Rumput yang kedua dimakan tidak menghasilkan. Itulah hakikatnya makhluk, tidak bisa menghasilkan apapun kecuali dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makna yang menunjukkan Allah tidak butuh bantuan siapapun. Maka makhluk dengan kekuatan yang ada pada dirinya, kekuatan tersebut tidak bisa menghasilkan apapun. Kekuatan makhluk hanya makhluk yang diciptakan oleh Allah, maka kekuatan itu bukanlah Tuhan. Yang bisa menghasilkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jumlahnya semua yang masuk di dalam makna yang pertama ini, sifat wajib bagi Allah ada 11, yang mustahil ada 11, yang jaiz sifatnya ada 3, lawannya juga ada 3, jumlahnya 11 tambah 11 tambah 3 tambah 3, 28 akidah. Jadi yang menunjukkan Allah tidak butuh pada segalanya adalah adanya 28 kurang salah satu dari 28 ini, maka Allah pasti membutuhkan sesuatu. Jadi Allah tidak butuh segalanya. Akal menetapkan karena pada Allah wajib ada 28 akidah tersebut. Siapa yang nggak mengetahui 28 akidah ini tidak bisa mengimani Allah dengan benar. Pasti imannya nyasar-nyasar, imannya iman yang sembarangan, imannya iman yang asal jadi. Maka orang yang mengetahui 28 ini, dia mengimani Allah dengan benar. Yang kita berharap Allah menjadikan kita semua menjadi orang-orang yang imannya benar, imannya selamat, imannya sesuai dengan perintahnya Allah, yang membawa kita pada keselamatan di dunia sampai nanti di akhirat. Amin ya rabbal. Insyaallah besok, pertemuan besok kita akan simpulkan. Apa kesimpulannya? 28 akidah itu menunjukkan Allah tidak butuh pada segala. Maka segalanya itu ada berapa yang tidak dibutuhkan oleh Allah? Insyaallah kita bahas perjumpaan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana iqtarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tauba taghsil kulli hauba wastur lana aurati wa amin rawati wa ghfir li walidina Rabbi wa mauludina
والأهل والإخوان وسائر الهلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا ضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه داد ضاس صحبي والحمد للإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.